Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Fadalia S dari kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang pengukuran, asesmen, dan evaluasi dalam pendidikan khusus serta pengembangan instrumen untuk anak berkebutuhan khusus. Saksikan ya. Dalam pendidikan khusus ada 3 istilah yang sering muncul. Yang pertama itu pengukuran, yang kedua asesmen, dan ketiga itu evaluasi. Ketiganya sebenarnya saling berhubungan, tetapi fungsinya berbeda. Pengukuran itu bisa kita anggap sebagai tahap paling awal. Di sini kita hanya mengumpulkan data dalam bentuk angka. Misalnya Anda mengerjakan teks membaca lalu mendapatkan skor tertentu. Nah, angka itu belum menjelaskan apa-apa, hanya menunjukkan hasil saja. Nah, kemudian kita masuk ke asesmen. Di tahap ini data tidak hanya dilihat sebagai angka, tetapi mulai dianalisis. Guru biasanya tidak hanya menggunakan tes, tetapi juga observasi dan informasi dari orang tua. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi anak secara lengkap, bukan hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari perilaku dan kebutuhannya. Selain itu, barulah masuk ke evaluasi. Nah, evaluasi ini digunakan untuk mengambil keputusan, misalnya apakah program pembelajaran yang digunakan sudah efektif atau perlu diperbaiki. Jadi kesimpulannya bahwa pengukuran itu mengumpulkan data, asesmen memahami data, dan evaluasi itu menentukan tindakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus. Alat ukur tidak bisa dibuat sembarangan karena harus sesuai dengan kondisi anak. Langkah-langkahnya biasanya dimulai dari menentukan tujuan terlebih dahulu, kemudian menyusun indikator, membuat instrumen, melakukan uji coba, lalu memperbaiki jika ada kekurangan. Setelah itu baru digunakan secara lebih luas. Pengembangan alat ukur ini sangat penting, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Hal ini karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan alat ukur yang tepat, guru bisa mengetahui kemampuan anak secara lebih akurat, memantau perkembangan, dan menentukan intervensi yang sesuai. Selain itu, bagi calon guru pendidikan khusus, kemampuan ini juga sangat penting. Guru tidak hanya menggunakan alat ukur yang sudah ada, tapi juga harus mampu menyesuaikan atau bahkan membuat sendiri sesuai kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada 3 prinsip utama yang harus diperhatikan dalam alat ukur, yaitu yang pertama validitas, yang kedua realitas, dan ketiga itu objektivitas. Realitas berarti alat ukur tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. Realitas berarti hasilnya konsisten, jadi kalau diulang hasilnya tidak jauh berbeda. Sedangkan objektivitas berarti penilaian dilakukan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh penilaian pribadi. Ketiga prinsip ini sangat penting karena jika salah satu tidak terpenuhi, maka hasil pengukuran tidak akurat dan berdampak pada keputusan yang diambil. Anak autis biasanya mengalami kesulitan dalam interaksi sosial seperti kurang kontak mata, sulit memahami emosi orang lain, dan cenderung menyendiri. Karena itu, aspek yang diukur biasanya berkaitan dengan kemampuan sosial seperti berinteraksi, berkomunikasi, dan merespon lingkungan. Contoh indikatornya misalnya anak mampu menatap saat diajak berbicara, merespon ketika dipanggil, mengajak teman bermain, serta mampu menunggu giliran. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui observasi agar sesuai dengan kondisi anak tersebut.
Nah, terakhir saya akan membahas tentang kendala dalam instrumen, khususnya ketika ada soal yang tidak dipahami oleh anak. Hal ini bisa terjadi karena bahasa yang terlalu sulit, kalimat yang panjang, atau tampilan soal yang kurang jelas. Nah, dampaknya hasil yang diperoleh menjadi tidak akurat, bahkan bisa membuat anak merasa tidak nyaman atau frustasi. Nah, untuk mengatasinya, guru perlu menyederhanakan bahasa, membuat instruksi yang lebih jelas, serta menggunakan bantuan visual jika diperlukan. Selain itu, penting juga untuk melakukan uji coba ulang dan memperbaiki soal yang kurang sesuai.